Halo Libra, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya dan terima kasih udah mampir ke channel saya. Kali ini seperti biasa saya akan baca kartu lagi untuk melihat situasi kondisi hubungan zodiak Libra dengan seseorang yang terkoneksi dengan kalian. Seseorang di sini bisa siapapun ya, bisa mantan, bisa gebetan, bisa pasangan, bisa siapapun. Nanti disesuaikan aja ya jalan ceritanya. Kalau misalkan dirasa tidak ada kecocokan, lepas aja ya. Oke, kita ambil satu kartu dari Wisdom Oracle-nya. Di sini saya dapat Clean It Up. Dan di under the deck-nya ada time to go. Jadi cleaning up ini berbicara tentang bersih-bersih. Jadi ada satu kebutuhan di mana memang saat ini waktunya kalian bersih-bersih ya, bisa bersih-bersih rumah kah atau bisa bersih. Intinya ada apa ya? Ada satu kebutuhan untuk kalian bersih-bersih dalam artian eh, udah waktunya mengeluarkan atau membersihkan segala sesuatu di dalam diri kalian, baik itu di hati atau pikiran kalian ya, atau ini di dalam kehidupan kalian yang menurut kalian ini memang udah nggak pantas lagi kalian pertahankan seperti itu, atau udah nggak pantas lagi berada di dalam kehidupan kalian atau di pikiran kalian, di hati kalian. Jadi saat ini adalah energinya, saatnya untuk kalian bersih-bersih, mengeluarkan sampah-sampah yang berada di dalam diri kalian ya, seperti itu. Bisa juga ini memang, mengindikasikan mungkin saat ini waktunya kalian membersihkan rumah, mengeluarkan sampah-sampah, bersih-bersih rumah, seperti itu. Dan di under the deck-nya ada time to go. Ada, time to go di sini saatnya untuk pergi, waktunya untuk pergi, waktunya untuk melepaskan. Karena apa? Karena kalian ini kan bersih-bersih ya, mengeluarkan semua kotoran, sampah, atau segala sesuatu hal yang memang, udah nggak bisa kalian pertahankan lagi, udah nggak pantas lagi berada di dalam kehidupan kalian. Dan saat ini waktunya untuk pergi, seperti itu. Mengerti ya? Oke, kita ambil Lenormand-nya dulu ya. Saya akan ambil 5 kartu dan nanti pakai tarotnya juga ya untuk tambahannya. Saya akan ambil sekalian aja ya, nanti kita baca sekaligus. Di sini ada Clapper. Lalu kemudian ada Kapin. Selanjutnya ada Garden. Bentar ya. Lalu kemudian ada Buket. Lalu terakhir ada Anchor ya. Di under the deck-nya ada ular, masih ada ularnya ya teman-teman, masih ada ular. Makanya di sini kalian ingin bersih-bersih, ingin mengeluarkan si ular itu ya dari kehidupan kalian. Ular ini berbicara tentang energi negatif ya, kemelekatan, ambisi, keinginan, ego diri juga bisa, seperti itu. Dan saat ini memang masih ada ya, ada kemelekatan, ada ambisi di situ, masih ada hasrat dan kalian seperti ingin mengeluarkan itu semua dari diri kalian ya. Di sini ada Six of Cup ya. Lalu kemudian ada The Hierophant. Lalu ada Egg of Sword. Selanjutnya ada The Death ya. Ada satu hubungan yang sebelumnya mungkin berakhir ya, baru berakhir. Di sini ada Page of Sword ya teman-teman, dan di under the deck-nya ada Two of Wands. Jadi ada situasi stuck ya, stuck. Ada seperti masih berharap, masih menunggu karena masih ada si ular di sini, masih ularnya masih ada ya. Masih ada kemelekatan, masih ada hasrat, ambisi, keinginan terhadap seseorang atau terhadap hubungan, karena kita bicara tentang hubungan ya. Jadi kalau saya lihat dari tebarannya gini ya Libra ya. Ada satu hubungan bisa dibilang mungkin sebagian hubungannya on off. Ada hubungan yang memang stuck, tidak ada pertumbuhan atau tidak ada perkembangan yang jelas karena hubungannya on off, stuck. Ada juga di sini memang apa ya, tentang hubungan ini bisa jadi hubungan pernikahan ya, di mana terlepas dari ini hubungan pernikahan atau memang pacaran ya, saya lihat ada hubungan yang sebagian yang masih on off ya, stuck, sebagian memang udah berakhir. Karena ada kartu The Death dan Kapin. Ini berbicara tentang akhir-akhir. Jadi ada satu hubungan di mana hubungannya berakhir, putus, seperti itu. Atau bisa jadi kalau misalnya hubungan pernikahan ya cerai, ada yang seperti itu ya. Ini sesuaikan aja ya.
Jadi kalian berada di hubungan mana? Intinya ada satu hubungan di mana hubungannya udah berakhir, udah selesai. Awalnya kalian merasa happy, berbunga-bunga, merasa beruntung, bisa mendapatkan orang ini atau bisa bisa, terkoneksi dengan seseorang ini, ada kebahagiaan, tapi yang saya lihat kebahagiaannya itu hanya sebentar. Ada hubungan di mana hubungan kalian bahagia, tapi hubungannya seumur jagung, kebahagiaan kalian hanya sebentar, karena yang saya lihat ada perubahan di sini. Seseorang, eee, seperti apa ya, menjaga jarak atau pergi meninggalkan hubungan itu adalah satu hubungan yang berakhir dan di sini yang awalnya ada kebahagiaan sekarang menyisakan kesedihan, ada rasa kesedihan, sampai ada yang sampai menutup diri. Ada yang sampai, kalian ini mungkin minta pendapat ya saya lihat di sini. Bisa entah itu ke pemuka agama, ke guru spiritual kah, atau ke orang memang kalian minta nasihat ke orang-orang yang memang menurut kalian dituakan atau kalian percaya ya seperti itu, untuk minta pendapat tentang hubungan kalian. Dan pada akhirnya kalian di sini memutuskan untuk melepaskan, untuk, apa ya, karena memang, ini apa ya, hubungannya berakhir lantas siapa ini yang meninggalkan hubungan, intinya ada satu hubungan di mana hubungan ini berakhir. Saat ini energi kalian ada di Klaper. Sebetulnya masih masih menginginkan adanya, karena masih ada ular ya, si ular ini masih ada, masih menginginkan adanya peluang dan kesempatan untuk kalian reunian atau kalian untuk, terkoneksi kembali dengan seseorang di sini atau untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang. Kalian masih menginginkan adanya pertemuan dengan seseorang di mana energi kalian saat ini masih menunggu, masih berharap bisa menunggu orang tersebut atau menunggu kabarnya. Karena sebagian dari, yang saya lihat ini untuk sebagian aja ya, ada yang memang, hubungan LDR di sini. Masih menunggu kabar, masih mengharapkan orang tersebut. Ini bisa dibilang energi negatif ya teman-teman. Ada kemelekatan, ada ambisi, ada hasrat yang belum belum padam di sini. Nah, kalau misalkan kalau begini ya, ini si ularnya mati, hasratnya udah mati, seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini nih, mati kan, ularnya mati, ini enggak, ini ularnya masih masih ada ya. Ke depan saya lihat ada titik temu ya. Jadi kalian mungkin yang sebelumnya menutup diri, ada energi-energi kesedihan, seperti kehilangan harapan, ada satu harapan yang kalian mungkin merasa kalian udah kehilangan harapan ya. Kedepannya saya lihat ada titik temu ya, ada titik temu kalian lebih membuka diri kalian lagi, eee, mungkin kalian yang awalnya menutup diri, ke depan kalian akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga kah, atau mungkin jalan-jalan dengan teman-teman kalian, hangout, seperti itu. Intinya kalian ke depan lebih membuka diri lagi, di mana yang sebelumnya mungkin kalian, seperti, apa ya, terbelenggu ya, ada energi negatif. Ada kemelekatan, ke depan kalian sebetulnya kalian punya jalan keluarnya. Ini hanya tentang pikiran kalian, jadi kalian terbelenggu dengan pikiran kalian sendiri, seperti itu. Ke depan kalian akan lebih membuka diri meskipun ada rasa ketakutan ya, mungkin masih trauma dengan masa lalu kalian yang hubungan kalian di mana, menyedihkan, menyakitkan. Jadi ada seperti trauma masa lalu, seperti itu. Oke, mungkin ini ada ya, sebetulnya ada seseorang di sini yang akan, yang datang ya, tapi kalian seperti ada energi-energi masih ketakutan ya, ketakutan jadi belum keluar dari energi masa lalu kalian. Intinya bagus ya, ke depan kalian akan, lebih membuka diri lagi, lebih terbuka lagi, kalian udah menemukan apa ya, titik temu lah untuk karena gini, karena energi cleaning up ini kalian ingin bersih-bersih ya, jadi ini bisa dibilang ini proses move on ya, proses jadi masa healing kalian, jadi masih dalam proses. Wajar ya, karena semua perlu perlu waktu, tidak mudah ya, tidak instan untuk move on itu tidak mudah. Itu, wajar wajar aja, nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama ya, jangan lama-lama terjebak di sini nih. Jadi kalian harus punya apa ya, harus menemukan jalan keluarnya. Sebetulnya kalian punya, cuman kalian tertutup aja gitu ya, tertutup matanya seperti terbelenggu. Tapi ke depan saya lihat di sini karena ada anchor, ada kestabilan ya, ada titik temu.
Ini seperti, tentang komitmen ya, komitmen ke dalam diri kalian. Jadi ada satu pemikiran baru. Jadi seperti kalian ini tersadar, ada pikiran baru untuk apa, untuk melepas atau keluar dari, energi-energi negatif kalian. Karena energinya bersih-bersih ya, bersih-bersih, jadi saat ini adalah waktunya untuk pergi, untuk melepaskan semua kemelekatan kalian, ego diri kalian yang mungkin, sebelumnya ada seperti ego diri yang terluka ya, jadi melepaskan semua itu. Jadi kalian berpikir untuk pergi. Time to go, waktu untuk pergi, waktu untuk beres-beres, bersih-bersih, mengeluarkan segala sesuatu yang menurut kalian udah nggak bisa, udah nggak pantas lagi berada di dalam, kehidupan kalian, seperti itu. Ini masih ada ular ya, saat ini ada ular, ularnya masih tumbuh ini, masih kuat, tapi ke depan saya lihat ada kalian, seperti komitmen ya, seperti yang tadi saya bilang komitmen ke dalam diri, ada satu tindakan keputusan yang kalian ambil ya. Ini seperti ini gambarnya nih, siap menebas ya, memegang, pedang karena ada satu pemikiran baru, seperti ada pemahaman ya, karena kalian menemukan titik temu, kalian pergi karena apa? Ada sisi logika kalian di sini yang bermain. Yang awalnya mungkin, kalian cenderung menggunakan perasaan kalian, tapi ke depan ada logika kalian di sini yang kalian, eee, apa ya, kalian berpikir menggunakan logika kalian dan mengambil satu tindakan, keputusan tegas ke depan setelah kalian mengambil tindakan, ada perubahannya, ada perubahan untuk, percintaan kalian. Eee, karena gini, setelah hubungan berakhir kalian mulai membuka diri ya, tidak menutup kemungkinan saya lihat di sini kalian akan ada seperti bertemu dengan orang baru kah, bisa jadi kalaupun ini bukan orang baru ya, mungkin teman masa kecil kalian, bisa jadi kalian bertemu, di area publik ya, bisa itu mungkin di pesta pernikahan, bisa intinya di tempat umum ya. Ada juga sebagian yang memang kalian bertemu di sosial media. Mungkin kalian terhubung dengan orang jauh atau justru orang masa lalu kalian ini dulunya terhubung, ini ada energi-energi memang LDR ya. Atau nanti orang baru ini memang orang-orang, beda kota ya, intinya ada orang jauh ya, seperti itu. Ada yang bertemu di sosmed atau di area publik. Bisa jadi ini teman masa kecil kalian, bisa teman sekolah dulu, teman, orang yang pernah ini ya, orang pernah kalian kenal lah sebelumnya, atau bisa jadi memang ini benar-benar real, benar-benar orang baru ya. Ada komunikasi di sini saya lihat, ada seseorang yang ingin komunikasi ya. Ini keren ya, ini bagus bagus ya teman-teman. Jadi ada energi transformasi, ada energi transisi ya, perubahan perubahan ke arah lebih baik, di mana awalnya kesedihan-kesedihan, hubungannya berakhir, ke depan kalian lebih membuka diri lagi, mulai terbuka lagi, eee, kalian keluar dari situasi toksik ya, yang kemelekatan-kemelekatan kalian, lepas, kalian seperti komitmen ke dalam diri untuk mengambil satu tindakan, tegas, saatnya saat ini pergi, time to go, waktunya bersih-bersih, seperti itu. Mengerti ya maksudnya ya? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembacaannya, mudah-mudahan ya berharap ada energi kalian yang tertarik di sini, karena energinya keren di sini, keren. Ini bisa dibilang mungkin saat ini masih proses move on ya, belum, karena semua ada waktunya, tapi jangan khawatir, intinya kalian jangan lama-lama terjebak di situasi toksik, energi negatif ini yang membelenggu kalian, pikiran-pikiran yang membelenggu. Bahkan nanti kalau misalkan kalian ketemu orang baru sebenarnya kalian ada sedikit, trauma ya, trauma masa lalu kalian seperti terbelenggu dengan pemikiran kalian mungkin takut, takut orang ini nyakitin atau apa ya, seperti itu ada ketakutan-ketakutan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembacanya. Mudah-mudahan, kalian suka ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Buat yang belum, buat Mida saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ingat, bijak dalam menyikapi setiap bacaan tarot, jangan mengambil keputusan akhir berdasarkan hasil bacaan tarot. Karena keputusan ada di tangan kalian 100%. Saya tidak bertanggung jawab dengan keputusan yang kalian ambil ya. Karena ini hanya prediksi. Namanya prediksi tidak ada yang pasti ya, tidak ada yang tepat 100%, karena yang pasti-pasti itu hanya milik Yang Maha Kuasa. Tetap letakkan kepercayaan hati kepada Yang Maha Kuasa ya. Oke, sampai ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Jangan lupa sampai ketemu lagi ya di pembacaan berikutnya. Terima kasih udah nonton.